suara parameswara warahma wisnuasya rudarasya warusah paryakiratita Om suci Om kesama Dewa Swaru parania kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tradisi mebuk-bugan kedonganan, simbol penyucian diri dan ungkapan syukur. Badung dan Denpasar masih lengang pasca ditinggal mudik. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra. Pemirsa, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Bendesa Adat Kedonganan Iwayan Sutarja menjelaskan filosofi mendalam di balik pelaksanaan tradisi mebuk-bogan yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Krama Desa Adat Kedonganan. Tradisi ini identik dengan penggunaan lumpur sebagai sarana utama dalam prosesi ritualnya. Menurutnya istilah mebuk-bugan sendiri berasal dari kata bug yang memiliki konotasi kurang baik atau kurang enak didengar. Namun dalam konteks tradisi di desa adat Kedonganan, makna tersebut justru dimaknai secara filosofis sebagai simbol kekotoran yang melekat pada diri manusia. Penggunaan lumpur atau bug ini memiliki makna sebagai sarana untuk melumuri diri yang melambangkan masih adanya kekotoran-kekotoran dalam tubuh dan diri manusia. Ia menambahkan, setelah proses melumuri diri dengan lumpur, para peserta kemudian menuju pesisir pantai barat atau pesisir Kauh untuk membersihkan diri. Prosesi ini bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga menjadi simbol penyucian diri secara lahir dan batin.
Lebih jauh, ritual ini memiliki tujuan yang lebih luas, yakni sebagai bentuk pembersihan terhadap buan alit atau diri manusia dan Bono Agung atau alam atau wilayah desa adat. Dengan demikian, tradisi ini menjadi wujud harmoni antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Harapan titiang ke depan, niki mabug-bugan. Tradisi sane sampun wenten ring desa adat Kedonganan. Dumogi sekadi wenten sane mangkin yuwana titiang, sabe yuwana titiang dados panitia niki mabug-bugan. Mangdane presiden lanturan benjang pungkuran tradisi puniki. Duaning tradisi puniki satu-satunya sane wenten ring Bali. Taler kentan minapan titiang ring Indonesia. Napi mekawinan duaning sile sinungil sane patut puniki taler irage sarang sami nyage tradisi puniki duaneng niki taler ngewantu ritat kala wenten pariwisata penunjang pariwisata ring provinsi Bali. Nekeke mekawinan titiang nunas ring pariwana titiang mangdane presiden ngemargi yang ngelaksanayang tur benjang pungkuran tetap ngajagan sane muaste tradisi mebug-bugan puniki. Selain sebagai sarana penyucian, tradisi mebug-bugan juga merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Kramo Desa Adat Kedonganan kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa atas limpahan rezeki dan kesejahteraan yang telah diterima. Melalui tradisi ini, Kramo tidak hanya membersihkan diri, tetapi juga memohon keseimbangan dan mengucapkan terima kasih atas anugerah yang diberikan. Tradisi mebug-bugan pun hingga kini tetap lestari dan menjadi bagian penting dari kearifan lokal Desa Adat Kedonganan, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan spiritualitas masyarakat setempat. Hendra dan Edi, Bali TV. Mebug-bugan merupakan salah satu tradisi setelah Hari Nyepi yang dilakukan Kramo Desa Adat Kedonganan Badung. Ternyata tradisi ini bukan sekedar tradisi, namun di balik pelaksanaannya yang rutin digelar setiap tahun ini, tradisi mebug-bugan memiliki makna. Desa Adat Kedonganan Iwayan Sutarja bersama panitia penyelenggara Sabo Yewano Desa Adat Kedonganan, Ega menjelaskan tradisi mebug-bugan dilatar belakangi oleh rasa syukur Kramo Desa Adat Kedonganan atas anugerah dan kesehatan yang diberikan, khususnya bagi wilayah desa yang secara geografis berada di antara dua pantai, yakni Pantai Kangin dan Pantai Kauh. Kondisi ini menjadi simbol keseimbangan alam yang turut membentuk karakter kehidupan masyarakat setempat. Pada dasarnya, masyarakat Desa Adat Kedonganan melaksanakan tradisi ini setiap tahun setelah Hari Suci Nyepi sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas anugerah keselamatan dan kesejahteraan. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tradisi mebug-bugan merupakan warisan leluhur yang telah ada sejak lama, meski tidak diketahui secara pasti kapan awal mula tradisi tersebut bermula. Namun tradisi ini sempat mengalami beberapa kali penghentian akibat situasi tertentu, seperti pada tahun 1963 saat terjadi letusan Gunung Agung, tahun 1965 ketika peristiwa gerakan 30 September, dan pada periode 2020-2021 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat. Kini keberadaan tradisi mebug-bugan semakin diakui secara luas. Iwayan Sutarja menegaskan bahwa tradisi ini telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kebudayaan hingga Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Proses ritat kala titiang ngemargiang punika ring galah jam kalih. Titiang mapupul dumun ring Bali Agung kesarangin oleh krama titiang makesami. Para yuwana titiang, alit-alit titiang, krama desa kentan talar paikatan krama istri sejebak Desa Adat Kedonganan. Romares titiang memargi punika ngereras sane muaste bog dan lumpur nika genah nyane ring pasih pesisi Kangin. Duaning bog punika wadin lumpur punika megenah irike ring segara Kangin taler irike wenten sane muaste tahura wadin Taman Hutan Rakyat inggian punika sane mangkin keloktah nika mangrove. Irike genah boge punika irike taler genah lumpur sane patut jagi anggen titiang ritat kali titiang ngemargi yang sane muaste tradisi ne puniki. Sementara itu, Ega selaku Ketua Panitia Segara Langu 2026 menjelaskan bahwa tradisi
Mebug-bugan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tahunan Desa Adat Kedonganan yang dikemas dalam event Segara Langu. Dalam Segara Langu 2026 terdapat 3 rangkaian utama, yakni Parade Ogoh-ogoh, tradisi mebug-bugan, dan pasar rakyat. Ketiga kegiatan ini dikemas menjadi satu kesatuan event yang menarik. Selain itu terdapat pula kegiatan tambahan berupa pemilihan jegek kedonganan yang turut memberiakan acara. Niki tradisi mebug-bugan merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang hanya satu-satunya ada di Bali. Itu adanya di Desa Adat Kedonganan. Tiang harap tradisi niki tidak akan punah tentunya. Tiang harap remaja pemuda Desa Adat Kedonganan tetap melestarikan budaya yang kita miliki. Tradisi mebug-bugan sendiri melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, sehingga menjadi simbol kebersamaan dan pelestarian budaya secara turun-temurun. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, tradisi mebug-bugan tidak hanya menjadi atraksi budaya, tetapi juga memperkuat identitas dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Adat Kedonganan. Hendra dan Edi, Bali TV. Badung dan Denpasar masih lengang pasca ditinggal mudik. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dunia sejenak sunyi dalam Nyepi, lalu kembali fitrat dalam Idul Fitri. Mari kita rayakan harmoni ini dengan saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang penuh berkah bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Badung yang kita cintai bersama, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun keharmonisan. Semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama yang telah terjaga dengan baik selama ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Badung, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua, serta memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang harmonis, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, situasi lalu lintas di Badung dan Denpasar beberapa hari ini tampak lengang. Situasi ini jauh berbeda dengan hari-hari sebelum Lebaran yang macet dan penuh hiruk-pikuk lalu lintas kendaraan di jalan utama. Kemungkinan suasana lengang ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan sebelum puncak arus balik Lebaran yang diperkirakan H+5 Lebaran. Beginilah situasi lalu lintas di beberapa sudut kota di Badung dan Denpasar yang biasanya padat merayap setiap harinya, kini terasa lengang, sepi karena ditinggal mudik oleh ribuan penduduk pendatang yang memilih merayakan Lebaran di kampung halaman. Lalu lintas lancar jauh dari kata macet seperti yang terlihat di jalan kawasan Dalung yang biasanya padat dan berjubel dipenuhi mobil dan motor kini tampak lengang. Hal yang sama terlihat di kawasan Padang Sambian Denpasar. Jalan Gatot Subroto dan kawasan Ubung yang biasanya ramai kini terlihat sepi dan lengang. Sementara jalan-jalan protokol di kota Denpasar seperti Jalan Gajah Mada tampak tidak seperti biasanya. Toko-toko masih banyak yang tutup dan libur. Begitu pula kawasan Suci, Jalan Sutoyo, Jalan PB Sudirman, dan Jalan Waturengong tampak sepi dan lengang. Diperkirakan puncak arus balik Lebaran terjadi setelah H+5 pasca Lebaran, sekitar 25 dan 26 Maret 2026, dan kemacetan akan terjadi kembali di Badung dan Denpasar. Agus Sudiatmika, Bali TV. Seorang putra daerah Bali kembali mengharumkan nama Indonesia karena menjadi warga negara asing yang menerima penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk musim gugur 2025. Profesor Igede Putuwirawan menerima Bintang Jasa The Order of the Rising Sun Gold Race with Neck Ribbon atas kontribusinya yang besar selama bertahun-tahun dalam pertukaran akademis bidang pertanian, khususnya pengembangan penelitian bioteknologi dan sumbangsihnya dalam peningkatan rasa saling pengertian antara Jepang dan Indonesia. Pada 16 Maret 2026, bertempat di kediaman dinas Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, upacara penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk musim gugur tahun 2025 telah diselenggarakan bagi Profesor Iputu Gede Wirawan, Guru Besar Fakultas Pertanian, sekaligus Kepala Unit Pelaksanaan Tugas UPT Laboratorium Sumber Daya Genetika dan Biologi Molekuler Universitas Udayana. Acara tersebut dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, Rektor, para Wakil Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Udayana, rektor dari sejumlah universitas di Denpasar, serta keluarga, sahabat-sahabat, dan rekan-rekan Profesor Wirawan. Dalam kesempatan tersebut, Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, menyampaikan rasa hormat yang tulus kepada Profesor Wirawan atas sumbangsihnya selama bertahun-tahun dalam pertukaran akademis antara Jepang dan Indonesia dan upaya yang tiada henti untuk meningkatkan rasa saling pengertian antara kedua negara. Dengan persahabatan ini di masa depan, dan saya sangat harap persahabatan yang sangat berharga ini bisa dilanjutkan ke generasi-generasi muda. Profesor Wirawan merupakan alumnus Universitas Nagoya, Jepang pada program studi magister tahun 1993 dan doktor tahun 1996 bidang bioteknologi serta peneliti di Universitas Shinsu sebelum kembali mengabdi di Universitas Udayana. Cukup banyak hasil risetnya yang berkolaborasi dengan universitas dan perusahaan Jepang dimanfaatkan bagi kemajuan kedua negara. Penelitian saya semua mengarah tidak ke produksi pertanian tertentu, tetapi bagaimana menyiapkan dasar daripada pertanian itu sendiri. Sebagai alumnus Jepang, Profesor Wirawan turut mempromosikan budaya dan pendidikan Jepang di Bali dengan menjadi salah satu penggagas Pusat Studi Jepang Universitas Udayana.
Ia juga aktif di Persada, Perhimpunan Alumni dari Jepang, cabang Bali dengan mendorong dosen dan mahasiswa melanjutkan studi ke Jepang melalui informasi beasiswa dan jejaring akademik. Purnawan, Bali TV. Informasi umat Hindu SDH di Jakarta Pusat gelar malam pengerupukan sambut Nyepi 2026. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Sang Nyoman Sudana Arte, Bupati Bangli. Dan saya Iwayan Lia, Wakil Bupati Bangli. Atas nama pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 untuk umat sedharma, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi umat Muslim. Semoga semangat Nyepi membawa kedamaian batin dan Idul Fitri membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi kita semua. Mari kita jadikan kedua hari raya ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi positif bagi Kabupaten Bangli. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Gema takbir berkumandang, ucap syukur, sambut kemenangan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Di hari yang fitri ini, mari sucikan hati dan pikiran. Mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karangasem mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga keberkahan dan ampunan senantiasa menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, umat Hindu Sukaduka Banjar Jakarta Pusat menggelar malam pengerupukan untuk menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948 di areal seputaran Pas Pampres hingga Harmoni Jakarta Pusat. Malam pengerupukan dimaknai menetralisasi unsur-unsur buta kala sehingga umat Hindu dapat melaksanakan catur berata penyepian dengan husuk dan hikmat.
Umat Hindu Sukaduka Banjar, Jakarta Pusat menggelar malam pengerupukan ogoh-ogoh sambut Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 yang berlokasi di area seputaran Pas Pampres hingga Harmoni, Jakarta Pusat. Terdapat 3 ogoh-ogoh diantaranya dari Jakarta Pusat, Pura Agung Wirasatya Buana, Pura Kalibata Kesatria Loka, dan Pura Aditya Jaya Rawamangun. Salah satu Pinandita Pura Agung Wirasatya Buana Pinandita Jerogede Gede Suparta mengatakan tujuan utama malam pengerupukan yang dilaksanakan sehari sebelum Nyepi adalah untuk mengusir buta kala atau roh jahat, energi negatif, dan menyucikan lingkungan serta diri secara spiritual. Ritual ini bertujuan menciptakan keseimbangan alam agar Nyepi dapat dilaksanakan dalam kesucian, keheningan, dan kedamaian. Mengusir buta kala, memusnahkan sifat-sifat buruk manusia seperti keserakahan, kedengkian, dan nafsu negatif yang disimbolkan oleh ogoh-ogoh. Penyucian lingkungan melakukan taur kesanga mecaru untuk menyeimbangkan energi alam agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Keseimbangan batin mempersiapkan diri secara mental dan spiritual agar lebih bersih dan tenang sebelum memasuki catur berata penyepian. Tidak hanya itu, Pinandita Jerogede Gede Suparta mengatakan momentum Hari Suci Nyepi juga berdekatan dengan Hari Idul Fitri. Ia mengatakan momentum tersebut merupakan wujud harmonisasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dari Jakarta, kegiatan hari ini? Hari ini kami Sukaduka Banjar Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan upacara merupuk untuk membubu ke sekitar wilayah Jakarta Pusat. Sambut Nyeping ya? Melalui jalan-jalan yang tadi kita sudah laksanakan, Pastungkare dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu di kegiatan perjalanan tadi, dan ini adalah momentum yang luar biasa bagi kami umat Hindu di Jakarta Pusat khususnya dan wilayah Jakarta umumnya, dan kegiatan ini hampir berdekatan dengan kegiatan Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Dengan demikian, di sini dituntut kedewasaan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antar umat beragama. Disinilah kita tunjukkan kedewasaan kita melaksanakan kegiatan hari suci, baik itu hari suci Nyepi maupun dalam kegiatan umat Islam akan melaksanakan kegiatan Idul Fitri yang akan datang. Dengan demikian, mudah-mudahan Bhinneka Tunggal Ika akan selalu menggema di seluruh Nusantara, sehingga kita semuanya akan selalu dapat hidup berdampingan dimanapun kita berada. Karena wilayah kita sangat luar biasa luasnya, namun kita bisa menjaga harmonisasi hubungan horizontal dengan bersama kita, vertikal dengan ide Sang Hyang Widi Wasa dan alam sekitar kita, sehingga dengan demikian kita bisa mewujudkan namanya Tri Ita Karana. Julis Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sementara itu, ratusan umat Hindu Jakarta Selatan dan sekitarnya menggelar taur kesanga untuk menyambut Hari Suci Nyepi Saka 1948 di Pura Amertajati, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar. Ia berpesan momentum Hari Suci Nyepi yang sangat berdekatan dengan perayaan umat Muslim Idul Fitri merupakan bingkai toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ratusan umat Hindu Jakarta Selatan dan sekitarnya menggelar kegiatan taur kesanga sambut Hari Suci Nyepi Saka 1948 yang berlokasi di Pura Amertajati, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam kegiatan taur kesanga yakni Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar. Taur Agung Kesanga adalah upacara butayatnya yang dilakukan umat Hindu sehari sebelum Nyepi dalam kesanga untuk menyucikan alam semesta dan diri sendiri. Makna utamanya adalah menetralkan energi negatif menjadi harmonis, mengembalikan sari-sari alam, serta menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan.
Untuk itu, Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar berpesan kepada umat Hindu momentum Hari Suci Nyepi DKI Jakarta bertepatan dengan momentum Idul Fitri. Ia berpesan kegiatan perayaan yang sangat berdekatan menjadikan bingkai toleransi antar umat beragama untuk hidup saling berdampingan. Jadi Pak, bisa jelaskan kegiatan hari ini? Pada hari ini saya hadir ke Pangkal Jari, Kota dalam rangka undang oleh untuk merayakan Hari Raya tahun 1988. Dan menyampaikan bagaimana kita melakukan harmonisasi antara manusia dan alam. Kita baik kalau kita bisa membangun dengan alam, insya Allah satu akan kita artinya kedamaian, kebahagiaan, ketentraman akan antusias sendiri dari warga sendiri. Antusias umat sendiri Pak sangat luar biasa, hanya dibagi dua, sebagian ada yang Romangun, jadi agak terpisah ya. Matanya nggak berkurang. Hadirnya saya menambah semangat bagi mereka yang sudah mengikuti merayakan. Dan Wali Kota untuk mengucapkan selamat merayakan hari ini. Tahun Saka sudah Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Hari Suci Nyepi DKI Jakarta Selatan Iputuwira Angriasa mengatakan momentum Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri untuk selalu tetap menjaga toleransi beragama. Saat akan melaksanakan nyepi atau berata penyepian yang dilaksanakan besok, tentu akan dilaksanakan Taur Kesange pada sehari sebelum. Dan pada momentum tahun ini, kebetulan atau bertepatan Taur Kesange ini di periode yang mendekati Hari Raya Idul Fitri umat kita di Islam. Semoga dengan momentum ini toleransi antar umat beragama semakin terjaga. Dan juga untuk kegiatan hari ini, kegiatan apa saja Pak? Hari ini kita akan bagi dua kegiatan, yaitu acara pembukaan seremonial yang akan dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Selatan beserta jajarannya. Dan kemudian akan dilaksanakan Taur Kesange nanti pada pukul 12 hingga jam 2 siang. Dan dilanjutkan nanti sore hari, yaitu akan ada pawai ogoh-ogoh yang dilaksanakan di lingkungan sekitar Pura Amartajati Pondok Labu. Ada berapa ogoh-ogoh Pak? Untuk pawai ogoh-ogoh kita di Jakarta Selatan terhitung ada total 5 ogoh-ogoh yang besar, tetapi juga nanti ada ogoh-ogoh kecil yang diarak oleh anak-anak juga. Jadi di pawainya di arak ogoh-ogoh di seputaran mana ini? Arah mana? Untuk arah lokasi. Pemutaran. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, ogoh-ogoh Sapo Warang, Banjar, Gemeh, Denpasar sukses menghipnotis ribuan penonton saat malam pengerupukan di Catuspata, Denpasar, Rabu 18 Maret 2026 lalu. Ogoh-ogoh tersebut pada Minggu 22 Maret 2026 masih dipajang di sudut kota Denpasar, tepatnya depan Bank Mandiri, tepat di ujung Jalan Udayana dan Jalan Sutoyo, Denpasar. Masyarakat baik tua, muda maupun anak-anak kerap kali berhenti dan mengabadikan ogoh-ogoh ataupun berfotoria dengan latar belakang ogoh-ogoh Sapo Warang tersebut. Meski perayaan pengerupukan sudah usai, euforia ogoh-ogoh nampaknya masih membekas di kalangan pecinta ogoh-ogoh. Salah satunya adalah ogoh-ogoh Sapo Warang, Banjar, Gemeh, Denpasar ini. Bagaimana tidak, ogoh-ogoh Sapo Warang karya Ketruno ST Gemeh Indah yang dikepalai seniman asal Gemeh, Marmar Herayukti, dibuat dengan sedetail mungkin dan sangat indah. Tak hayal, kerumunan warga yang ingin mengabadikan keindahan karya seniman marmar ini kerap kali menimbulkan kemacetan di sudut kota, tepatnya depan Bank Mandiri yang berdekatan dengan Balai Banjar Gemeh Denpasar ini. Agus Sudiatmika, Bali TV. Ribuan umat muslim sholat id di Taman Kota Singaraja. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan penuh saudara-saudara kita melaksanakan ibadah puasa. Maka Lebaran kembali tiba. Dengan rasa syukur, mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan kesucian pikiran dan kesejukan hati untuk saling memaafkan. Semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian selalu menyertai langkah kita bersama untuk membangun Klungkung menuju Klungkung Mahotama, yaitu Klungkung yang maju, harmonis, tentram, dan makmur. Saya Bupati Klungkung Imade Satria. Saya Wakil Bupati Klungkung Cokorde Gede Surya Putra. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klungkung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mahotama Jaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya I Gusti Putu Parwate, Bupati Karangasem. Saya Pandu Prapancalagosa, Wakil Bupati Karangasem, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kemenangan sejati adalah saat kita mampu mengendalikan diri. Dan semoga setiap doa yang terucap di bulan Ramadan menjadi kenyataan di Idul Fitri ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Singaraja berlangsung hikmat dan penuh kedamaian. Ribuan umat muslim memadati sejumlah titik pelaksanaan sholat Id yang dipusatkan di Taman Kota Singaraja. Sejak pukul 5:30 WITA pagi, umat muslim di Kota Singaraja dan sekitarnya mulai berdatangan menuju Taman Kota Singaraja untuk melaksanakan salat Id. Ribuan jemaah tampak memenuhi lapangan termasuk Kapolres Buleleng bersama jajaran perwira yang turut melaksanakan salat Id. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Buleleng menghadirkan Fajar Insani sebagai imam serta Haji Agus Anur Rahman sebagai khotib. Dalam khotbahnya, Haji Agus Anur Rahman mengajak umat muslim untuk menjadikan Idul Fitri sebagai ajang mempererat silaturahmi dan menjadi duta-duta perdamaian di tengah keberagaman. Idul Fitri kita jadikan sebagai kemenangan, bulan persaudaraan dan tempat silaturahmi. Harapannya dengan silaturahmi ini menjadikan kita ini rukun, damai dan tentunya menjadi kebanggaan buat negara kita Indonesia. Kita bisa memberikan untuk saling bersinergi agar perbedaan itu menjadi sunatullah yang memang pasti ada. Akan tentu kita jadikan ini sebagai rahmat bersama, menjadi penambah wawasan bersama sehingga kita bisa menjadi yang lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Sementara Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, turut hadir memantau langsung pelaksanaan sholat Id serta menyapa masyarakat. Terkait beririsan dengan Hari Raya Nyepi, ia memastikan kondisi tetap aman dan kondusif. Hal ini sudah
beberapa kali beririsan berdekatan antara Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Nah, tentu karena sudah terbiasa dengan hal seperti ini, saya rasa masyarakat baik masyarakat umat Hindu maupun umat Muslim di Buleleng sudah bisa saling menghargai. Ia menambahkan bahwa sehari sebelumnya, yakni pada saat ngembak geni, warga Muslim Muhammadiyah juga telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Yasri Yuli, Bali TV. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan ketersediaan BBM dan LPG secara nasional dalam kondisi mencukupi menjelang mudik lebaran tahun 2026. Ia menyebut ketersediaan BBM dalam ekosistem nasional saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 30 hari. Dalam kegiatan Posko Nasional Sektor SDM periode Hari Raya Idul Fitri 2026 di kantor BPH Migas Jakarta, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan ketersediaan BBM dan LPG secara nasional dalam kondisi mencukupi menjelang mudik lebaran tahun 2026. Ia menyebut ketersediaan BBM dalam ekosistem nasional saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 30 hari. Menurut Yulio, kesiapan pasokan energi tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Pemerintah pun meminta masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tidak perlu meragukan ketersediaan BBM selama perjalanan. Dari sisi ketersediaan BBM dan LPG, ini kita sudah usahakan peningkatan. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang terkait dengan ketersediaan BBM dan LPG secara nasional, kita menata adanya peningkatan menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat dari sisi ekosistem, jadi mulai dari produksi minyak di dalam negeri, peningkatan crude, itu justru saat ini tingkat produksi di dalam negeri itu adalah sekitar 610.000 barel per hari. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kita ada impor sebagian, dan untuk proses lanjutan itu ada dalam proses transportasi, ada yang transportasinya tinggi ada di dalam negeri. Kemudian ini dikirim kepada pengolahan atau kilang kita di dalam negeri, ada di Balikpapan, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Pelaju, ada yang di Dumai. Dan tentu ini merupakan bagian proses kecukupan BBM di dalam negeri. Kemudian atas BBM yang dihasilkan dan juga Yulio juga menambahkan sejumlah kilang dalam negeri seperti Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, dan Pelaju terus diupayakan beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan produksi bahan bakar minyak tetap terjaga selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Hari-hari besar keagamaan membawa berkah bagi pelaku usaha jasa penitipan hewan di Kota Denpasar. Pada Hari Raya Idul Fitri, permintaan penitipan hewan peliharaan, khususnya kucing, mengalami peningkatan signifikan. Salah satu penyedia jasa penitipan hewan peliharaan yang merasakan lonjakan tersebut adalah Mini Paw Hotel, yang khusus melayani penitipan kucing. Salah satu karyawan Agung mengatakan bahwa peningkatan jumlah penitipan sudah mulai terasa sejak mendekati musim mudik. Menurut Agung, tarif penitipan kucing di tempat tersebut sebesar Rp40.000 per hari. Dengan biaya tersebut, hewan peliharaan mendapatkan perawatan harian yang cukup lengkap, mulai dari pembersihan kandang, pemberian makanan, hingga pemberian vitamin untuk menjaga kesehatan. Ia juga menjelaskan, pada hari-hari biasa, jumlah kucing yang dititipkan berkisar antara 3 hingga 4 ekor per hari. Namun saat momen besar seperti Lebaran, seluruh kandang yang tersedia dapat terisi penuh. Meningkatnya permintaan jasa penitipan hewan ini menjadi tren tahunan di Denpasar, seiring tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Kalau pas Hari Raya besar itu full ya, kebanyakan full.
Tapi kalau hari-hari biasa itu ya ada 3, ada 4 gitu aja. Poolnya berapa kucing bisa menampung di sini, Pak? Kalau di sini itu ada 14 kandang. Jadi bisa tergantung ownernya. Owner yang bawa satu, bisa ada yang bawa 2 kucing, ada yang 3 kucing gitu. Tingginya animo masyarakat menitipkan hewan kesayangan menjelang Hari Raya Keagamaan membawa berkah bagi tempat jasa penitipan hewan di Denpasar setiap tahunnya. Di satu sisi, masyarakat memiliki hewan peliharaan merasa lebih aman dan nyaman dititipkan ketika ditinggal selama pulang ke kampung halaman. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan minat wisatawan sewa kano di Pantai Mertasari meningkat saat libur Hari Raya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini dapat memberikan kedamaian bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pemerintah Kota Denpasar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga dengan momentum Idul Fitri ini dapat menjadi renungan kita bersama untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang penuh berkah bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Badung yang kita cintai bersama, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun keharmonisan. Semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama yang telah terjaga dengan baik selama ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Badung, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua, serta memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang harmonis, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usaha penyewaan kano di kawasan Pantai Mertasari mengalami peningkatan jumlah penyewa saat libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Peningkatan tersebut dirasakan oleh pemilik penyewaan kano di sepanjang pantai Mertasari dan Pasar. Penyewaan kano Hadi Solihin mengatakan, setiap musim libur panjang jumlah wisatawan yang datang ke pantai Mertasari meningkat, sehingga berdampak langsung pada banyaknya penyewa kano. Ia menjelaskan jumlah kano yang disewakan tergantung pada banyaknya pengunjung yang datang. Saat kondisi ramai, dalam satu hari pihaknya bisa menyewakan hingga 12 unit kano kepada wisatawan. Untuk tarif sewa, Hadi menyebut tidak ada kenaikan harga meskipun memasuki musim libur. Untuk satu kano wisatawan domestik dikenakan biaya Rp20.000 per jam, sedangkan wisatawan asing dikenakan tarif Rp50.000 per jam. Tergantung dari orang yang minta. Kadang kalau rame bisa 12 biji kita turun. Kalau satu jamnya di sini 20.000 per jam. Dan kalau untuk orang warga negara asing kita satu jamnya kita sewain 50 per jam. Kalau musim libur gini tetap sama harganya, nggak ada peningkatan sama sekali, masih tetap sama aja. Tergantung, kadang ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada juga yang lansia, ada juga orang dari luar negara juga ada. Bahannya aman. Dilapisi fiber sama kayu, ya nggak akan tenggelam. Meningkatnya jumlah pengunjung saat hari raya, penyewaan kano menjadi salah satu aktivitas wisata yang cukup diminati wisatawan yang berkunjung ke pantai Mertasari dan Pasar. Bunga dan Edi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.